Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semua ya anak-anak ya? Hari ini kita belajar masih sama tentang lingkaran, tapi kalau biasanya kita mencari luas dan keliling, sekarang dibalik. Bagaimana kalau luas dan kelilingnya sudah diketahui, kita mencari jari-jari atau diameternya. Contohnya seperti nomor 1 nih, ada suatu lingkaran yang mempunyai luas 154 cm persegi. Berapakah diameternya? Nah, untuk mengetahui diameternya, kamu harus tahu dulu yang diketahui ini adalah luas. Berarti kita pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r kali r. Nah, di sini yang udah diketahui adalah luas 154 cm persegi. Sedangkan ketiga komponen ini belum kita tahu. Yang kita tahu pi-nya itu bisa ditentukan dengan ini ya. Kalau kita sudah tahu jari-jarinya. Kalau bisa dibagi 7 berarti pakai 22/7. Kalau nggak bisa pakai 3,14. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kamu nggak tahu jari-jari tapi ditanya ininya, jari-jarinya tapi diketahui luas, kita balik. Kalau biasanya kan bisa dibagi 7 pakai 22/7, sekarang dibalik. Kalau angka 154 ini bisa dibagi 22, jadi bukan dibagi 7 ya. Bisa dibagi 22, maka pakai pi-nya 22/7. 154 bisa dibagi 22. Jadi pi-nya di sini 22/7. Nah, R-nya langsung Ibu rubah R kali R itu R pangkat 2 kayak gini ya. Jadi setelah sampai sini 22/7-nya kita pindahkan 154 cm persegi. Ini kan sebelumnya hubungan antara 22/7 dengan jari-jari adalah hubungan perkalian. Kalau 22/7-nya mau dipindah, ini jadi dibagi. Nanti jadi sama dengan R kuadrat. Maka di sini 154 cm persegi. Ingat pembagian pecahan, tandanya jadi kali dan pecahannya dibalik, sama dengan R kuadrat. Ini kalau dibagi bisa sama-sama dibagi 22, dapat 1 dan 7. Nggak muat ke atas ya. Kayak gini. Nah, 7 kali 7, 49. Sama dengan 49 cm persegi. Sama dengan R kuadrat. Nah, kita butuh R. Mau nyari R dulu sebelum ke diameter. 49 cm persegi. Pangkat 2, kalau pindah ruas, jadi lawannya pangkat itu akar. Jadi di sini akar 49 cm persegi adalah 7 cm. Baru dapat jari-jari. Yang ditanya diameter. Yang kita tahu jari-jari adalah setengah dari diameter. Setengah dari diameter. Maka kalau jari-jarinya 7 sama dengan setengah kali diameter. Sama aja kayak 7 kali 2 nanti dapat diameter. Maka diameternya 14 cm kayak gini. Atau kalau sampai sini juga boleh nih ya. Tadi kita udah tahu jari-jari diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti ini 2 kali 7 cm, 14 cm. Sama gitu ya. Untuk yang nomor 2, di sini diketahui luasnya adalah 314 cm. Yang ditanya diameter jari-jari dan kelilingnya berapa. Sama kayak tadi, karena yang diketahui luas, maka kita pakai rumus luas dulu. Di sini deh. Luas sama dengan pi kali, langsung enak, pi r kuadrat. Luasnya 314 cm persegi. Oh, pi-nya ini Ibu ganti deh, langsung deh. Sama kayak tadi, kita cari tahu 314 bisa nggak dibagi 22? Bagi 22 dapat 1. 94 nggak bisa nih ya, berarti tidak habis dibagi 22. Maka pakai pi-nya jangan 22/7, melainkan 3,14. Oke ya, ini 4 ya. Sama kayak tadi dipindah ruas, jadi 314 cm persegi dibagi 3,14. Ingat prinsipnya, kalau pakai koma, ini ada komanya. Biar gampang, kamu tambahin 0 sejumlah angka belakang koma. 314 ada 2 angka belakang koma, berarti tambahin 2 0. Dia nggak ada komanya ya. Yang bawah 314 juga tambahin 2 0. Tapi ada 2 angka belakang koma. Berarti di sini 1 2 coret.
Nah, jadi R kuadrat. Ini kan angka yang sama persis, berarti bisa dibagi sama 314, dapat 1 dan dapat 1, jadinya 100. Maka untuk R-nya akar dari 100 yaitu 10 cm. Baru dapat jari-jari 10 cm. Untuk diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka untuk diameternya 2 kali jari-jarinya tadi 10 cm, yaitu 20 cm. Ini dapat juga. Terakhir nyari keliling, di sini aja deh. Keliling rumusnya 2 kali pi kali r. Ini 2 kali pi-nya tadi 314 ya, 3,14 ya. Ibu maunya 314/100 aja. Kali jari-jarinya 10. Coret ini juga. Jadinya 2 kali 314 yaitu 628 per 10 cm. Jadinya kelilingnya tinggal dijadiin desimal aja. 628, satu angka 0, berarti satu angka belakang koma, 1 koma, maka kelilingnya 62,8. Paham ya sampai sini ya? Untuk soal selanjutnya, diketahui keliling lingkaran adalah 88 cm. Maka luasnya berapa? Kalau mau nyari luas, itu kan rumusnya pi kali r kali r. Luas pi kali r kali r. Butuh jari-jari, nggak ada jari-jarinya, tapi kita tahu kelilingnya 88 cm. Karena kita udah tahu kelilingnya 88, maka yang kita pakai rumus keliling dulu. Pertama, kelilingnya rumusnya 2 kali pi kali r. Kelilingnya 88 cm. Masih pakai prinsip yang sama. Kalau dia bisa dibagi 22, maka pi-nya menjadi 22/7. Kalau nggak bisa, maka pi-nya menjadi 3,14. 88 kan bisa dibagi 22. Maka di sini pi-nya kita ganti menjadi 22/7 kali r. 88 cm sama dengan 2 kali 22, 44/7 kali r. Nah, ini biar nggak kelamaan prosesnya, mau ibu langsung aja. Jadi kalau ketemu perkalian pecahan di sini, langsung kamu rubah jadi kali, tapi ininya pecahannya dibalik langsung. Jadi ini 7/44, langsung aja. Paham ya? Bisa dibagi angka yang sama, yaitu dibagi angka 44. Dapat 1, ini dapat 2. Maka jari-jarinya ini deh, jari-jarinya sama dengan 2 kali 7, 14 cm. Kita udah punya nih jari-jarinya 14 cm. Yang ditanyakan luas ya, bukan jari-jari ya. Maka masukkan ke rumus luas, pi kali r kali r. Pi-nya 22/7, r-nya tadi 14 kali 14. Bagi 7, 1 dan 2, berarti 44. Dapat dari sini 22 kali 2 kali 14 cm. Maka hasilnya 616 cm persegi. Oke, yang selanjutnya ada soal seperti ini nih. Jadi ada jari-jari lingkaran, tapi ada lagi yang lain, ada lingkaran dan ada lingkaran lain. Jadi gini ya. Yang pertama ini lingkarannya misalkan jari-jarinya 1 cm. Kayak gini. Yang satu lagi lingkarannya jari-jarinya 3 kali ini, berarti 3 cm gitu ya, Nak. 3 cm. Maka luas lingkarannya berapa kalinya? Nah, untuk mengerjakan ini sebenarnya nggak usah pakai angka, bisa ngerjainnya. Nih di sini aja deh. Jadi pakai perbandingan. Kalau luas awal sama dengan luas akhir, atau dibandingkan aja deh. Banding gitu. Luas awal dia mempunyai jari-jari 1 cm. Pakai rumus luas pi kali 1 ya, kali 1 cm. Banding luas akhir pi kali 3 cm kali 3 cm.
Nah, kalau ada soal perbandingan kayak gini nih nak, kalau yang sama boleh dicoret. Ini kan pi sama, boleh langsung dicoret. Terus sentinya juga sama semua kan, coret. Ini sama ini coret, ini sama ini coret. Nah, jadi kalau luasnya perbandingannya berapa? Awalnya 1 menjadi 3 nih, 3 kalinya. 1 kali 1 kan 1, berbanding 3 kali 3 9. Jadi kalau ada lingkaran yang jari-jarinya diubah 3 kali lipatnya, perbandingan luasnya menjadi 9 kalinya. Artinya apa? Kalau di sini nanti luasnya 1, di sini luasnya jadi 9. Maka ini berubah menjadi 9 kalinya. Gitu ya. Tinggal dimasukkan aja angkanya, pi-nya langsung dicoret, boleh. Oke, lanjut ya. Jadi ada soal seperti ini yang ditanya luas daerah arsiran merah. Yang ini. Jadi kita mesti tahu dulu di situ ada bangun apa aja. Yang besar awalnya adalah bangun persegi, karena di sini tuh ada sisi yang sama ya, berarti dia persegi dengan sisi 20 cm. Terus yang biru, yang kecil-kecil, ada 2 bangun nih yang sama, bentuknya kayak gini. Diingat pelajaran minggu lalu, bentuk ini adalah bentuk 1/4 lingkaran. Maka untuk mencari luas daerah yang merah, tinggal mengurangi ini. Biasakan ya untuk mencari luas daerah yang di dalam bangun datar lain adalah rumusnya luas yang besar dikurang luas yang kecil. Yang besar bentuknya persegi, yang kecil bentuknya 2 kali 1/4 kali luas lingkaran. Kan 1/4 lingkaran kan ya. Maka ini boleh langsung dimasukkan rumusnya, sisi kali sisi dikurang, ini mau ibu sederhanakan nih, sama-sama bagi 2, 1, 2, berarti 1/2 kali pi kali r kali r, gitu ya. Udah sampai sini langsung dimasukin angkanya, boleh. Sisi kali sisi berarti 20 cm kali 20 cm dikurang setengah kali pi kali r kali r. Pi-nya belum bisa tentukan karena kita belum tahu r-nya. Jari-jari ini seperti yang bisa kamu lihat, dari sini ke sini namanya jari-jari. Dia itu setengahnya dari sisi persegi. Berarti jari-jarinya 10 cm. Nih ya, 10 cm jari-jarinya. Maka karena jari-jari 10 cm pakai pi-nya 3,14, atau mau ibu rubah jadi pecahan 314 per 100 dikali r kali r pangkat 2 ya, langsung aja ya. 10 cm pangkat 2 kayak gini. Ya udah, langsung kita kerjain. 2 kali 2 4, nolnya ada 2, 400 jadinya. Gitu. Terus dikurang 1/2 kali 314 per 100 kali 10 pangkat 2, 100 cm persegi. Begini. Jelas ya? Yaudah, ini 400-nya belum bisa diapa-apain karena masih ada perkalian di belakangnya. Nih, ingat pengurangan itu kalah kalau dibandingkan perkalian. Jadi ini boleh langsung dicoret karena sama angkanya, sama-sama bagi 100, 1, 1. Yang ini sama-sama bagi 2, 1, 157. Maka hasilnya adalah 157 cm persegi. Jadi luas daerah arsiran merah, luas persegi dikurang yang biru, yang ini. Maka luasnya tinggal dikurang aja, jadinya 243 cm persegi. Jelas ya? Selanjutnya ada bangunan yang luas tanahnya bentuknya seperti ini nih. Ini dalam satuan meter. Maka luas tanah di atas berapa? Nah, ini kita bagi 2 dulu nih di sini nih. Berarti kan ada luas, ada bentuk tanah yang begini sama yang begini. Ukurannya sekarang di sini 20 meter, ini 14 meter. Otomatis karena lebarnya sama kayak diameter ini, maka di sini diameternya juga 14 meter ya. Gitu. Nah, ini bentuknya 14 meter sama 20 meter, udah ketahuan sisinya beda. Berarti dia bentuk persegi panjang ditambah setengah lingkaran ya. Gitu. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar ditambah luas tengah lingkaran setengah kali pi kali r kali r.
Panjang kali lebar 20 meter kali 14 meter. Ditambah pi kali R kali R. R-nya berapa? R-nya itu kan separuh dari jari-jari. Separuh dari jari diameter. Nih, kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 cm. Otomatis pi-nya pakai yang 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Oke, langsung 14 kali 2 28, ada 1 0. Oh, kok cm ini, sorry, meter ya Naya. Meter persegi. Ditambah, boleh dicoret bagi 7 nih, 1 1. Ini bagi 2 1, 11. Berarti 11 kali 7 77 meter persegi. Sampai sini oke ya? Tinggal ditambahkan 280 tambah 77, jadinya 357 meter persegi. Nah, dari soal ini sama soal sebelumnya dibedakan sama kamu. Kalau ada apa namanya, kalau yang tadi kan begini nih bentuknya, kalau ibu hilangkan arsiran gini ya tuh. Kalau ini dikurangin dari bentuk aslinya gitu, dikurangin, ada yang dipotong. Kalau yang ini malah ada yang ditambah, bentuk aslinya kan begini tuh, ditambah begini ya, harus dibedakan. Yang tadi pakai pengurangan, yang ini pakai penjumlahan. Jelas ya? Oke, soal selanjutnya nih yang terakhir insya Allah. Jadi sebuah taman berbentuk lingkaran dengan luas 314 meter persegi. Digambar dulu. Ini ada taman bentuknya seperti ini, luasnya 314 meter persegi. Akan ditanami pohon dengan di sisinya dengan jarak antar pohon 2 meter. Jadi kalau misalkan di sini ada satu pohon, jarak 2 meter setelahnya ada satu pohon lagi, 2 meter setelahnya ada satu pohon lagi. Berapa banyak pohon yang akan ditanam? Jadi karena ditanyanya di sisinya, bukan di dalamnya ya, di sisinya, yang kita harus tahu adalah keliling lingkaran. Kan karena sini pinggir-pinggirannya doang. Jadi kita harus tahu kelilingnya dulu berapa. Keliling berapa ya kira-kira. Tuh, nanti kalau udah tahu kelilingnya berapa, tinggal dibagi dengan jaraknya 2 meter gitu. Nah, sebelumnya kita nggak tahu panjang jari-jari atau diameter si taman ini. Yang kita tahu luasnya. Ya sudah, kita pakai rumus luas dulu untuk mencari diameter atau jari-jarinya. Luas 314 meter. Rumus luas adalah pi kali R kali R, sama kayak yang awal tadi ya. Ini tidak bisa dibagi 22, maka pakai pi-nya 3,14 atau 314 per 100. Ini R kuadrat langsung aja. Jadi untuk mendapatkan R-nya 314 per 100-nya ini harus dipindahkan seperti ini. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas, ditukar ya karena dia pecahan. Gitu. Ini sama persis. Boleh dicoret. Jadi 100 meter persegi sama dengan jari-jari kuadrat gitu. Maka jari-jarinya adalah 10 meter. Nah, oke ya, sampai sini ya. Jadi jari-jarinya 10 meter. Dicatat dulu di sini. R sama dengan 10 meter. Oke, sekarang kita butuhnya keliling. Jadi ini ibu hapus dulu. Keliling 2 kali pi kali R. Maka 2 kali tadi R-nya 10, jadi nggak bisa dibagi 7. Ini 314 per 100 kali jari-jarinya 10 meter. Ngoret nih, jadinya 628 per 10 meter, atau kelilingnya adalah 62,8 meter. Sekarang gini, ditanamnya pohonnya itu jarak 2 meter, kelilingnya 62,8. Maka banyak pohon, N pohon adalah keliling bagi jarak. Jadi kelilingnya 62,8 meter dibagi 2 meter. Gitu ya.
Jadi pohon yang dibutuhkan sekitar 31,4 buah. Tapi kan kalau pohon nggak ada desimal, pohon kan adalah bentuk satu batang utuh gitu ya, nggak bisa dipotong-potong kan ya, baru ditanam ya. Jadi ini dibulatkan 31,4, maka pohon yang dibutuhkan sekitar 31 batang pohon gitu. Paham ya? Sekian materi untuk hari ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.